Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi di video kali ini aku bakalan bahas tentang etika bisnis dalam Islam. Apa sih etika bisnis Islam itu? Makanya tonton sampai habis ya. Oke, di sini kan aku bakalan bahas tentang etika bisnis dalam Islam. Terus apa aja sih materi yang akan aku bahas? Di sini ada 7 materi ya. Yang pertama yaitu tentang hakikat bisnis. Yang kedua tentang hakikat etika bisnis. Yang ketiga, prinsip etika bisnis konvensional. Yang keempat, prinsip etika bisnis Islam. Yang kelima, etika bisnis dalam produksi, distribusi, juga konsumsi. Yang keenam, praktik bisnis yang diperbolehkan. Dan yang ketujuh, praktik bisnis yang dilarang dalam Islam. Kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu hakikat bisnis. Hakikat bisnis adalah kebutuhan manusia yang berupa barang dan jasa yang harus terpenuhi kebutuhannya dengan usaha mendapatkan alat pembayarannya, yaitu uang atau tukar-menukar barang atau barter juga bisa, yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak. Nah, hakikat bisnis adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi, ataupun masyarakat luas. Bisnismen atau seorang pebisnis akan selalu melihat adanya kebutuhan masyarakat dan kemudian mencoba untuk menjalaninya secara baik sehingga masyarakat menjadi puas dan senang. Dari kepuasan masyarakat itulah si pebisnis akan mendapatkan keuntungan dan mengembangkan usahanya. Ada landasan syariah bisnis dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran Surah At-Taubah ayat 111. Allah berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal Qur'an. Wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi ba'yatum bih. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itulah yang terjadi. Janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang besar. Nah, ada beberapa pengertian bisnis menurut beberapa ahli. Di antaranya ada Mahfud, terus ada Stanford, dan ada Griffin, juga Albert. Pertama, menurut Mahfud, bisnis adalah usaha perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan yang kedua, menurut Stanford, business is all those activities involved in providing the goods and service need or desired by people. Dalam pengertian ini, bisnis sebagai aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Dapat dilakukan oleh organisasi perusahaan yang memiliki badan hukum, perusahaan yang memiliki badan usaha, maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum maupun badan usaha seperti pedagang kaki lima, warung yang tidak memiliki surat izin tempat usaha atau situ, dan surat izin usaha perdagangan serta usaha informal lainnya. Sedangkan yang ketiga, menurut Griffin dan Albert, business is an organization that provide goods or services in order to earn profit.
Nah, sejalan dengan definisi tersebut, aktivitas bisnis melalui penyediaan barang dan jasa bertujuan untuk menghasilkan profit atau laba. Suatu perusahaan dikatakan menghasilkan laba apabila total penerimaan pada suatu periode atau total revenue lebih besar daripada total biaya atau total cost pada periode yang sama ya. Nah, laba merupakan daya tarik utama nih untuk melakukan kegiatan bisnis, sehingga melalui laba, pelaku bisnis dapat mengembangkan skala usahanya untuk meningkatkan laba yang lebih besar lagi. Apa aja sih ruang lingkup bisnis? Nah, di sini ada 6 poin terkait ruang lingkup bisnis. Yang pertama, membuat dan mempertanggungjawabkan transaksi keuangan. Yang kedua, merekrut, mempekerjakan, melatih, dan mengevaluasi karyawan. Yang ketiga, menciptakan atau memproduksi suatu barang dan jasa. Yang keempat, memproses informasi. Yang kelima, memproses dan mengelola dana. Yang keenam, memasarkan produk kepada konsumen. Etika bisnis juga memiliki prinsip-prinsip. Di antaranya ada 4, yaitu tanggung jawab, keadilan, otonomi, juga prinsip integritas moral. Pertama yaitu tanggung jawab. Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya, serta terdapat dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua, keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Yang ketiga, otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Yang keempat, prinsip integritas moral. Prinsip ini merupakan tuntutan kaum profesional atas dirinya sendiri bahwa dalam menjalankan tugas profesinya, ia tidak akan sampai merusak nama baik serta citra dan martabat profesinya. Bisnis juga harus memiliki beberapa karakteristik yang harus dimiliki suatu proses bisnis, yaitu ada 5 karakteristik umum yang harus dimiliki oleh proses bisnis. Yang pertama, definitif. Yang kedua, urutan. Yang ketiga, pelanggan. Keempat, nilai tambah. Dan kelima, ketertarikan. Oke, definitif itu artinya suatu proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas. Terus, yang kedua yaitu urutan, yaitu suatu proses bisnis harus terdiri aktivitas yang berurut gitu, sesuai waktu dan ruang. Terus yang ketiga, pelanggan. Nah, suatu proses bisnis harus mempunyai penerima hasil prosesnya dong. Yang keempat yaitu nilai tambah. Transformasi yang terjadi harus memberikan nilai tambah pada penerimanya. Terus yang terakhir, keterkaitan. Nah, suatu proses tidak akan berdiri sendiri kan, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi. Itu buat materi yang pertama. Nah, sekarang kita beranjak ke materi yang kedua, yaitu tentang hakikat etika bisnis. Apa sih hakikat etika bisnis? Jadi, hakikat etika bisnis adalah suatu cabang dari filosofi yang berkaitan dengan kebaikan atau rightness atau moralitas atau kesusilaan dari perilaku manusia. Dalam pengertian ini, etika diartikan sebagai aturan-aturan yang tidak dapat dilanggar dari perilaku yang diterima masyarakat, baik atau buruk. Sedangkan penentu baik dan buruk adalah suatu masalah selalu berubah. Etika bisnis adalah standar-standar nilai yang menjadi pedoman atau acuan manajer dan segenap karyawan dalam pengambilan keputusan dan mengoperasikan bisnis yang etik. Paradigma etik dan bisnis adalah dunia yang berbeda. Sudah saatnya dirubah menjadi paradigma etika terkait dengan bisnis atau mensinergikan antara etika dengan laba. Nah, justru di era kompetisi yang ketat ini, reputasi perusahaan yang baik yang dilandasi oleh etika bisnis merupakan sebuah competitive advantage yang sulit ditiru. Oleh karena itu, perilaku etik penting diperlukan untuk
mencapai sukses jangka panjang dalam sebuah bisnis. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal mempunyai arti kebiasaan-kebiasaan, tingkah laku manusia, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, taeta mempunyai adat kebiasaan. Menurut filsuf Yunani, Aristoteles, istilah etika sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat atau moral, sehingga berdasarkan asal-usul kata, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Di sini ada contoh praktik etika bisnis yang dihubungkan dengan moral. Uang milik perusahaan tidak boleh diambil atau ditarik oleh setiap pejabat perusahaan untuk dimiliki secara pribadi. Pastinya dong, hal ini bertentangan dengan etika bisnis Islam. Memiliki uang dengan cara merampas atau menipu adalah bertentangan dengan moral. Pejabat perusahaan yang sadar etika bisnis akan melarang pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Pengambilan yang terlanjur wajib dikembalikan. Pejabat yang sadar disebut memiliki kesadaran moral, yakni keputusan secara sadar diambil oleh pejabat karena ia merasa bahwa itu tanggung jawabnya, bukan saja selaku karyawan, melainkan juga sebagai manusia yang bermoral. Etika bisnis itu memiliki klasifikasi. Ada 5 klasifikasi etika bisnis menurut buku yang berjudul Hukum dan Etika Bisnis karangan Dr. Haji Budi Untung SHMH. Nah, etika bisnis itu dapat diklasifikasikan menjadi 1. Etika deskriptif, 2. Etika normatif, 3. Etika deontologi, 4. Etika teologi, 5. Etika relativisme. Yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif yaitu etika di mana objek yang dinilai adalah sikap dan perilaku manusia dalam mengejar tujuan hidupnya sebagaimana adanya. Nilai dan pola perilaku manusia sebagaimana adanya ini tercermin pada situasi dan kondisi yang telah membudaya di masyarakat secara turun-temurun. Yang kedua, etika normatif, yaitu etika atau sikap dan perilaku manusia atau masyarakat sesuai dengan norma dan moralitas yang ideal. Etika ini secara umum dinilai memenuhi tuntutan dan perkembangan dinamika serta kondisi masyarakat. Adanya tuntutan yang menjadi acuan bagi masyarakat umum atau semua pihak dalam menjalankan kehidupannya. Yang ketiga, ada etika deontologi, yaitu etika yang dilaksanakan dengan dorongan oleh kewajiban untuk berbuat baik terhadap orang atau pihak lain dari perilaku kehidupan. Bukan hanya dilihat dari akibat dan tujuan yang ditimbulkan oleh sesuatu kegiatan atau aktivitas, tetapi dari sesuatu atau aktivitas yang dilaksanakan karena ingin berbuat kebaikan terhadap masyarakat atau pihak lain. Yang keempat yaitu teologi etika, yaitu etika yang diukur dari apa tujuan yang dicapai oleh para pelaku kegiatan. Aktivitas akan dinilai baik jika bertujuan baik. Artinya sesuatu yang dicapai adalah sesuatu yang baik dan mempunyai akibat yang baik, baik ditinjau dari kepentingan pihak yang terkait maupun dilihat dari kepentingan semua pihak. Dalam etika ini dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu egoisme dan utilitarianisme. Yang pertama yaitu egoisme, yaitu etika yang baik menurut pelaku aja, sedangkan bagi yang lain mungkin tidak baik ya. Terus yang kedua, utilitarianisme, yaitu etika yang baik bagi semua pihak. Artinya semua pihak baik yang terkait langsung maupun tidak langsung akan menerima pengaruh yang baik. Terus yang terakhir yaitu ada etika relativisme. Ini adalah etika yang dipergunakan di mana mengandung perbedaan kepentingan antara kelompok pasreal dan kelompok universal atau global. Etika ini hanya berlaku bagi kelompok pasreal, misalnya etika yang sesuai dengan adat istiadat lokal, regional, dan konvensi, sifat dan lain-lainnya. Dengan demikian tidak berlaku bagi
semua pihak atau masyarakat yang bersifat global. Di sini ada prinsip-prinsip etika bisnis, yaitu ada 4. Prinsip otonomi dalam etika bisnis, itu yang pertama. Yang kedua, prinsip kejujuran dalam etika bisnis. Yang ketiga, prinsip keadilan dalam etika bisnis. Dan yang terakhir, prinsip hormat pada diri sendiri dalam etika bisnis. Oke, kita bahas yang nomor 1 dulu, prinsip otonomi dalam etika bisnis. Nah, prinsip otonomi dalam etika bisnis adalah bahwa perusahaan secara bebas memiliki kewenangan sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya sesuai dengan visi dan misi yang dipunyai. Contohnya, perusahaan tidak tergantung pada pihak lain untuk mengambil keputusan, tetapi perusahaan memiliki kekuasaan tertentu sesuai dengan visi dan misi yang diambilnya dan tidak bertentangan dengan pihak lain. Untuk yang kedua, yaitu prinsip kejujuran dalam etika bisnis, adalah nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Kegiatan bisnis akan berhasil jika dikelola dengan prinsip kejujuran, baik terhadap karyawan, konsumen, para pemasok, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan bisnis ini. Aplikasi bisnis berdasarkan kejujuran ini terutama dalam pemakaian kejujuran terhadap diri sendiri ya. Namun jika prinsip kejujuran terhadap diri sendiri ini mampu dijalankan oleh setiap manajer atau pengelola perusahaan, maka pasti akan terjamin nih pengelolaan bisnis yang dijalankan dengan prinsip kejujuran terhadap semua pihak yang terkait. Terus yang ketiga yaitu prinsip keadilan dalam etika bisnis. Nah, keadilan yang dipergunakan untuk mengukur bisnis menggunakan etika bisnis adalah keadilan bagi semua pihak yang terkait memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung terhadap keberhasilan suatu bisnis. Para pihak ini terklasifikasi ke dalam stakeholder. Oleh karena itu, semua pihak ini harus mendapatkan akses positif dan sesuai dengan peran yang diberikan oleh masing-masing pihak pada bisnis. Semua pihak harus mendapatkan akses yang layak dari bisnis. Tolak ukur yang dipakai menentukan atau memberikan kelayakan ini sesuai dengan ukuran-ukuran umum yang telah diterima oleh masyarakat bisnis dan umum. Contohnya, dalam alokasi sumber daya ekonomi kepada semua pemilik faktor ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan harga yang layak bagi para konsumen, menyepakati harga yang pantas bagi para pemasok bahan dan alat produksi, mendapatkan keuntungan yang wajar bagi pemilik perusahaan, dan yang lain-lain. Terus untuk yang terakhir, yang keempat, yaitu prinsip hormat kepada diri sendiri dalam etika bisnis. Ini merupakan prinsip tindakan yang dampaknya berpulang kepada bisnis itu sendiri. Dalam aktivitas bisnis tertentu, kemasyarakat merupakan cermin diri bisnis yang bersangkutan. Namun jika bisnis memberikan kontribusi yang menyenangkan bagi masyarakat, tentu masyarakat memberikan respon yang sama. Sebaliknya, jika bisnis memberikan image yang tidak menyenangkan, maka masyarakat itu tentu tidak menyenangi terhadap bisnis yang bersangkutan. Namun, jika para pengelola perusahaan ingin memberikan respek kehormatan terhadap perusahaan, maka lakukanlah respek tersebut para pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Segala aspek aktivitas perusahaan yang dilakukan oleh semua armada di dalam perusahaan senantiasa diorientasikan untuk memberikan respek kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Dengan demikian, pasti para pihak ini akan memberikan respek yang sama terhadap perusahaan. Sebagai contoh, prinsip hormat pada diri sendiri dalam etika bisnis yaitu manajemen perusahaan dengan teamwork-nya memiliki falsafah kerja dan berorientasikan pada pelanggan akan menarik fanatik terhadap perusahaan. Demikian juga, jika para manajernya berorientasi pada pemberian kepuasan kepada karyawan yang berprestasi karena sepadan dengan prestasinya, maka dapat dipastikan karyawan akan semakin loyal terhadap perusahaan. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu prinsip etika bisnis konvensional. Nah, di sini ada 5 macam prinsip bisnis dalam konvensional, yaitu keadilan distributif, utilitarianisme, universalisme, hak, juga relativisme. Oke, yang pertama yaitu keadilan distributif atau keadilan dan kesetaraan.
Keputusan etika yang menekankan nilai-nilai individu, keadilan yang menegaskan pembagian yang adil atas kekayaan dan keuntungan. Yang kedua, utilitarianisme atau kalkulasi untung atau rugi. Suatu tindakan disebut etis apabila memberikan keuntungan terbesar bagi mayoritas masyarakat. Yang ketiga ada universalisme atau kewajiban. Keputusan etis yang menekankan maksud suatu tindakan atau keputusan berdasarkan hak dan kewajiban secara umum. Yang keempat itu hak atau kebebasan individu. Keputusan etika yang menekankan nilai-nilai individu kebebasan untuk memilih. Yang kelima, relativisme atau kepentingan pribadi. Keputusan etis dibuat berdasarkan kepentingan pribadi dan kebutuhan pribadi. Nah, di sini juga ada macam-macam teori dalam konvensional. Ada 3 teori, yaitu theological atau tujuan, deontological atau tugas kewajiban, dan teori hybrid atau turunan. Untuk yang pertama yaitu theological atau tujuan. Nah, semakin bermanfaat bagi manusia, maka perbuatan itu semakin etis. Pengukuran hasil atau konsekuensi dari suatu perusahaan, pertimbangan manfaat terbesar bagi banyak pihak, serta hasil akhirnya juga meminimalisir apa yang berbahaya bagi kebanyakan orang. Yang kedua, deontological atau tugas kewajiban. Nah, perbuatan etis harus didasarkan ajaran kitab suci dan alam. Aturan atau prinsip yang mengatur proses, juga prinsip apa yang paling baik bagi manusia untuk keberlangsungan hidup. Dan yang ketiga ada teori hybrid atau turunan, suatu keinginan individu yang bersangkutan. Teori tentang kebebasan individu atau relativisme tergantung situasinya. Nah, di sini juga ada teori pengambilan keputusan dalam Islam. Ada 6 poin, yaitu yang pertama, pilihan terbaik kaum muslimin, ijma ulama. Tercantum dalam hadis riwayat Ahmad nomor 3600, hadis Hasan, yang berbunyi, "Fama ra'al muslimuna hasanan, fahuwa indallahi hasanu, wa ma ra'au sayyi'an, fahuwa indallahi sayyi'." Apa yang diputuskan oleh kaum muslimin adalah baik, maka menurut Allah juga baik, dan sebaliknya. Terus yang kedua, pilih yang lebih ringan madorotnya, yaitu dalam Asibah wa Nazir yang berbunyi, "Idza ta'arada mafsadatani ru'iya a'damuhuma dhararan birtikabi akhafiha." Apabila berbenturan 2 kemafsadatan, maka dahulukan yang lebih ringan mafsadatnya. Terus yang ketiga, dahulukan yang lebih maslahat. Ada dalam Qawaidul Al-Ahkam, idza ta'aradat maslahat wal mafsadah kuddima arjahuma. Apabila terdapat kemaslahatan dan kemafsadatan, maka dahulukan yang lebih maslahat. Terus yang keempat ada taat terhadap hukum Allah, yaitu dalam hadis riwayat Bukhari nomor 7288. Fa'ida nahaitukum an sayyi fajtanibuhu wa ida amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tum. Jika kalian dilarang atas suatu perkara, maka jauhilah. Dan apabila kalian diperintahkan untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Terus yang kelima, yaitu pilih yang dapat menangkal bahaya. Dalam Al-Asibah wa An-Nazair, kaidah kelima, dar'ul mafasidi awla min jalbil masalih. Menangkal bahaya lebih baik daripada membawa kemaslahatan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi, yang terdapat dalam kaidah usul fikih Mustafa Az-Zarq. Yukhtarul dhararul khassu lidaf'il dhararil am.
yaitu dipilih kemadharatan pribadi daripada kemadharatan umum. Selanjutnya, aku bakalan bahas materi yang keempat, yaitu prinsip etika bisnis dalam Islam. Nah, sangat penting kita tuh tarbiyah dulu sebelum berbisnis. Paham fikih dalam agama, yaitu dalam hadis riwayat Bukhari, man yuridullahu bihi khairan yufahimhu wa innamal ilmu bitta'alam. Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Terus kita juga harus belajar dulu sebelum berdagang, sesuai dengan perkataan Umar bin Khattab. Nah, di sini juga ada 6 poin penting ketika kita bermuamalah, yaitu yang pertama tauhid, yang kedua justice, yang ketiga free will, yang keempat responsibility, yang kelima kindness or benevolence, yang terakhir, yang keenam halal dan haram earning. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu tauhid. Prinsip etika dalam Islam yang disebut dengan akhlak atau akhlak mencakup tindakan-tindakan yang baik dan benar, serta perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam agama. Etika Islam mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, keadilan, belas kasihan, kasih sayang, kebaikan, juga lain sebagainya. Sehingga tauhid ini mengarahkan setiap individu manusia sehingga mereka bisa menerapkan dengan baik, mengawasi atau mengontrol aturan tersebut. Yang kedua, yaitu ada keseimbangan. Konsep adil dan belas kasihan. Konsep adil, dimensi horizontal, jujur dalam bertransaksi, tidak merugikan dan tidak dirugikan. Islam memandu individu untuk berlaku adil dan belas kasihan terhadap sesama manusia, karena mereka percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang adil dan Maha Pengasih. Prinsip ini mendorong tindakan etis seperti membantu orang miskin, menolong orang lemah, dan menjauhi perilaku zalim, agar bisa proporsional dalam menempatkan posisi hak orang lain, hak lingkungan sosial, dan alam semesta. Terus yang ketiga, yaitu tanggung jawab. Jauhi syaitan yang tidak bertanggung jawab, yaitu ada dalam Quran surat Al-Hasr ayat 16. Allah berfirman, kamatsali syaitani idh qala lil insanil furq falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullahu rabbal alamin. Nah, kita juga nggak boleh nih melakukan pelanggaran. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang-binatang ternak kecuali yang akan dibajakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sudah mengerjakan haji. Sungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Itu ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1. Tanggung jawab ini tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Tidak ada istilah mematikan karakter individu. Allah memilih yang terbaik bagi manusia. Terus yang keempat, yaitu kehendak bebas. Manusia sebagai khalifah Allah telah diberikan kebebasan kehendak. Manusia diciptakan dengan kemampuan untuk kemandirian. Manusia akan memilih menepati janji atau mengingkarinya. Hal ini menuntut agar berperilaku dengan etis. Terus yang kelima, ada kemurahan hati. Melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut, baik itu kemaslahatan untuk individu maupun untuk masyarakat. Dan yang terakhir, halal dan haram earning. Nah, ada prinsip Islam yang berkaitan dengan halal dan haram, yaitu prinsip dasarnya adalah diperbolehkannya segala sesuatu. Untuk melakukan asbah dan untuk melarang adalah hak Allah semata. Melarang yang halal dan membolehkan yang haram sama dengan syirik.
Larangan atas segala sesuatu didasarkan atas sifat najis dan melukai. Terus apa yang halal adalah yang diperbolehkan dan yang haram adalah yang dilarang. Ada juga apa yang mendorong pada yang haram adalah juga haram. Terus menganggap yang haram sebagai halal adalah dilarang. Nah, ada juga niat yang baik tidak membuat yang haram bisa diterima. Hal-hal yang meragukan sebaiknya dihindari ya. Terus yang haram terlarang bagi siapapun itu. Dan yang terakhir, keharusan menentukan adanya pengecualian. Oke, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu etika bisnis dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, dalam 3 proses ini, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi ini, ada etikanya. Pertama, produksi. Harus profesional dalam bekerja, harus berlandaskan disiplin ilmu dan pemeliharaan sumber daya alam. Untuk konsumsi, harus memerangi kemewahan, kemegahan, dan kemubaziran, dan kecaman Al-Quran terhadap orang yang hidup mewah. Sedangkan untuk distribusi, yaitu adanya nilai kebebasan dan nilai keadilan. Yang pertama, produksi. 1. Profesional dalam bekerja. Hal ini didukung oleh sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka ia itqon atau profesional dalam pekerjaannya, yaitu ada dalam hadis riwayat Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha. Hal ini semakin menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang meletakkan dan menekankan nilai-nilai profesionalitas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh umatnya. Terus ada yang kedua, yaitu berdasarkan disiplin ilmu yang ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina 'adzabannar. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam semua kondisi mereka, baik berdiri, duduk, dan dalam keadaan mereka berbaring. Mereka mentadaburi dalam penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, Engkau tidaklah menciptakan makhluk ciptaan ini dengan sia-sia, dan Engkau maha suci dari hal itu. Maka jauhkanlah dari kami siksa neraka." Terus yang ketiga, yaitu pemeliharaan sumber daya alam, yaitu ada larangan menyia-nyiakan kekayaan pertanian dan peternakan yang tercantum dalam surat Al-An'am ayat 138, yang artinya, dan mereka mengatakan, inilah binatang ternak dan tanaman yang dilarang, tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki. Menurut anggapan mereka, dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya, dan binatang yang mereka tidak menyebut nama Allah di waktu menyembelihnya, semata-mata membuat kedustaan terhadapnya. Terus ada yang kedua, yaitu menghidupkan tanah mati. Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Itu ada dalam hadis riwayat Abu Daud. Nah, untuk distribusi, etika distribusi dalam ekonomi Islam adalah norma-norma atau kaidah etik proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan berdasarkan prinsip-prinsip Islami, yaitu mencari keuntungan yang wajar, distribusi yang luas, dan keadilan sosial dan larangan ikhtiar. Di sini ada 2 nilai, yaitu kebebasan dan keadilan. Nilai kebebasan Islam menjadikan nilai kebebasan sebagai faktor utama dalam distribusi kekayaan. Adalah persoalan tersebut erat kaitannya dengan keimanan kepada Allah dan mentauhidkannya. Dan karena keyakinannya kepada Allah, tauhid mengandung makna bahwa semua yang ada di dunia dan di alam semesta adalah berpusat pada Allah. Terus untuk nilai keadilan, bukanlah prinsip yang sekunder. Ia adalah cikal bakal pondasi yang kokoh yang memasuki semua ajaran dan hukum Islam berupa akidah, syariah, dan akhlak atau moral. Keadilan tidak selalu berarti persamaan.
Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun material. Nah, untuk yang terakhir yaitu konsumsi. Etika konsumsi dalam ekonomi Islam adalah memperhatikan prioritas kebutuhan, mengkonsumsi produk halal, memperhatikan kualitas konsumsi, mengutamakan nilai maslahah, serta kesederhanaan atau tidak israf. Pada dasarnya, kegiatan konsumsi Islam harus memperhatikan dan sesuai dengan maqasid syariah agar tujuan konsumsi itu tercapai, yaitu maslahah. Nah, konsumsi ini harus memerangi kemewahan, kemegahan, dan kemubaziran. Jika Islam telah mewajibkan kepada pemilik harta untuk menafkahkan sebagian hartanya untuk diri, keluarga, dan di jalan Allah, serta mengharapkan baginya sikap pelit dan kikir, maka di sisi lain Allah telah mengharamkan pemborosan dan penghambur-hamburan harta. Juga kecaman Al-Quran terhadap orang yang hidup mewah. Kemewahan yang dimaksudkan adalah tenggelam dalam kenikmatan dan hidup berlebih-lebihan dengan berbagai sarana yang serba menyenangkan. Nah, kita beranjak ke materi yang selanjutnya, materi yang ke-6 tentang bisnis yang diperbolehkan. Apa sih bisnis yang diperbolehkan itu? Pengertian bisnis yang diperbolehkan dapat berbeda-beda tergantung pada konteks hukum dan moral yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Secara umum, bisnis yang tidak diperbolehkan adalah bisnis yang tidak melanggar hukum dan tidak melanggar prinsip etika atau moral yang berlaku. Dalam konteks hukum, bisnis yang diperbolehkan adalah bisnis yang memiliki izin usaha yang sah dan tidak melanggar regulasi atau undang-undang yang berlaku. Bisnis yang melanggar regulasi atau undang-undang seperti bisnis ilegal atau tidak memiliki izin usaha yang sah tidak dapat dianggap sebagai bisnis yang diperbolehkan. Sementara itu, dalam konteks moral atau etika, bisnis yang diperbolehkan adalah bisnis yang tidak merugikan pihak lain secara tidak adil, tidak melakukan diskriminatif, tidak merusak lingkungan, dan tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dianggap tidak bermoral atau tidak etis. Oleh karena itu, untuk dapat dianggap sebagai bisnis yang diperbolehkan, bisnis harus memenuhi persyaratan hukum dan moral yang berlaku. Nah, bisnis yang diperbolehkan itu memiliki kriteria-kriteria khusus. Berikut ini adalah beberapa kriteria bisnis yang dapat diperbolehkan, yang dianggap diperbolehkan. Yaitu ada 6. 1. Sesuai dengan hukum. 2. Etika dan moral. 3. Bertanggung jawab sosial. 4. Menghasilkan keuntungan. 5. Berkelanjutan. Dan yang terakhir, inovatif. Oke, yang pertama, sesuai dengan hukum. Bisnis yang diperbolehkan adalah bisnis yang dijalankan secara sah dan telah memiliki izin usaha yang diperlukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Untuk yang kedua, yaitu etika dan moral, bisnis yang diperbolehkan juga harus memperhatikan prinsip-prinsip etika dan moral yang berlaku di masyarakat, sehingga tidak merugikan pihak lain secara tidak adil, tidak melakukan diskriminasi, tidak merusak lingkungan, dan tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dianggap tidak bermoral atau tidak etis. Yang ketiga, ada bertanggung jawab sosial. Bisnis yang diperbolehkan juga harus bertanggung jawab sosial, yaitu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya, sehingga menghormati hak asasi manusia dan memperhatikan kesejahteraan pekerja. Terus yang keempat, adanya keuntungan atau menghasilkan keuntungan. Bisnis yang diperbolehkan tentu saja harus dapat menghasilkan keuntungan yang wajar dan sah bagi pemilik atau pengelola bisnis. Yang kelima, yaitu berkelanjutan. Bisnis yang diperbolehkan harus mampu bertahan dalam jangka panjang, tidak hanya menguntungkan untuk jangka pendek, namun juga memberikan manfaat jangka panjang bagi pemilik perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan. Dan yang terakhir, inovatif. Bisnis yang diperbolehkan harus mampu berinovasi dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar, sehingga dapat terus bersaing dengan bisnis-bisnis lain. Nah, barang juga memiliki ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan. Ini adalah beberapa contoh ketentuan barang bisnis yang dianggap diperbolehkan, yaitu legal, aman, etis, berkualitas, harga yang wajar, tidak terlarang, dan juga halal. Yang pertama, legal. Barang yang dijual dalam bisnis harus sah dan tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku di negara atau wilayah tersebut. Yang kedua, aman. Barang yang dijual harus aman bagi konsumen, tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan mereka.
Yang ketiga, etis. Barang yang dijual tidak boleh melanggar prinsip-prinsip etika dan moral yang berlaku, seperti tidak menggunakan bahan-bahan yang terlarang, tidak mengeksploitasi tenaga kerja, tidak melakukan praktek-praktek diskriminatif, juga tidak merusak lingkungan. Terus yang keempat, berkualitas. Barang yang dijual harus memiliki kualitas yang baik dan memenuhi standar yang ditetapkan untuk jenis barang tersebut. Yang kelima, harga yang wajar. Harga barang harus wajar dan sesuai dengan kualitasnya. Tidak diperbolehkan menjual barang dengan harga yang terlalu tinggi atau tidak masuk akal. Yang keenam, tidak terlarang. Barang yang dijual tidak boleh terlarang atau dilarang untuk dijual dalam bisnis, seperti barang-barang yang dianggap ilegal atau berbahaya. Dan yang terakhir, yaitu halal. Bagi warga atau wilayah yang menganut prinsip kehalalan dalam makanan dan minuman, barang-barang yang dijual harus halal dan memenuhi syariat kehalalan yang berlaku, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan. Oke, kita beranjak ke materi terakhir, yaitu tentang praktek bisnis yang dilarang. Nah, definisi larangan yaitu ada dalam kaidah usul fikih pada Al-Quran atau hadis. Selanjutnya kita akan sedikit menyinggung nih antonim dari kata perintah, yaitu kata larangan atau dalam bahasa Arab disebut an-nahyu atau nahi. Nahi juga memiliki sebuah kaidah pokok seperti amar, yaitu asal hukum dalam larangan itu haram kecuali terhadap dalil yang menjelaskan tentang hukum yang berlawanan. Nah, larangan atau nahi sendiri sebenarnya juga sebuah perintah ya. Amar kan adalah perintah untuk mengerjakan sesuatu, sedangkan nahi adalah perintah untuk menjauhi atau tidak melakukan sesuatu. Sama seperti amar, tidak semua perintah bersifat wajib. Begitu pula nahi, tidak semua larangan bersifat harus ditinggalkan karena haram dan apabila dilanggar akan berdosa. Dalilnya dalam Quran Surat Al-Hasr ayat 7, "Wa ma nahakum anhu fantahu." Artinya, dan apa saja yang dilarangnya kepadamu maka jauhilah. Nah, ini tuh adanya larangan tuh memiliki hikmah. Itu karena kasih sayang Allah kepada hambanya, kasih sayang Allah dan diampuni kesalahan. Itu dalam Quran Surat Dukhan ayat 6, "Rahmatan mir rabbik innahu huwas samiul alim." Sebagai rahmat dari Tuhanmu, sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Juga ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 31, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu takafir ankum sayiatikum wa tudkhilkum mudkhalan karima." Yaitu jika kamu menjadi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Nah, maqasid syariah. Maqasid syariah bila diartikan secara bahasa adalah beberapa tujuan syariah. Tujuan utama dari maqasid syariah adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia atau masalih al-ibad, baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka. Ada 5, yaitu 1. Hifzu ad-din atau menjaga agama. Yang kedua, hifzu an-nafs atau menjaga jiwa. Yang ketiga, hifzu akal atau menjaga akal. Yang keempat, hifzu an-nasl atau menjaga keturunan. Dan yang terakhir, yang kelima, hifzu al-mal atau menjaga harta. Nah, di sini ada transaksi yang tidak sah. Apa aja sih? Yang pertama, transaksi yang batil, dan yang kedua, transaksi yang fasid. Kalau transaksi yang batil adalah segala jual beli yang terdapat kekurangan, baik rukunnya, tempatnya, atau jual beli yang tidak diisyaratkan, baik cara usulnya atau sifatnya, atau orang yang bertransaksi tidak memenuhi kriterianya. Sedangkan transaksi yang fasid adalah segala jenis jual beli yang diisyaratkan usulnya bukan sifatnya, dalam artian jual beli yang dilakukan oleh ahlinya di tempat yang sah untuk jual beli tetapi tidak terdapat sifat yang tidak disyaratkan di dalamnya. Nah, ada jenis-jenis praktik bisnis yang dilarang. Kira-kira ada 12, yaitu ada riba, ada gharar, riswah, maishir, ikhtikar, bai najasi, tadlis,
talaki rukban, perdagangan khamar, pelacur, pembuatan dan penjualan barang-barang haram, juga skandal korupsi dan kolusi. Nah, untuk riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, cara linguistik riba berarti tambahan dan membesar. Sedangkan untuk istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Umat Islam berijma mengatakan bahwa riba adalah haram. Kata Al-Mawardi, sehingga dikatakan ia tidak dihalalkan dalam syariat sama sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan juga disebabkan mereka mengambil riba padahal mereka telah dilarang melakukannya. Itu dalam Quran surat An-Nisa ayat 16. Inilah sebagai dalil-dalil dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya Muhammad SAW yang telah menjelaskan tentang pengharaman riba dan bahayanya atas individu dan umat. Barang siapa yang bermuamalat dan melakukannya, maka dia tak terjatuh ke dalam dosa besar dan menjadi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Dalam kaitan ini, apakah riba sama dengan bunga bank? Wahba Zuhaili kemudian mengatakan bunga bank adalah haram hukumnya. Bunga pinjaman itu lebih besar dari pokok pinjamannya. Jelas dilarang dan hukumnya juga haram. Nah, ada juga riba fadl, adalah perdagangan dalam bentuk barter, komoditas sejenis tanpa adanya kesamaan kuantitas. Misal nih, pertukaran emas dengan emas. Sekecil apapun nilai riba itu tetap haram ya, tidak ada toleransi sama sekali. Dalam riba yang diancam dosa bukan hanya permodalannya saja, tetapi semua orang yang terlibat dalam proses menjalankan praktek riba. Sehingga Rasul SAW melarang orang yang makan riba, orang yang bersekutu dalam melakukannya, menulis dan saksi-saksinya. Itu dalam hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu gharar. Dalam bahasa Arab, gharar memiliki arti al-khatar atau pertaruhan. Syekh As-Sadi menyebutkan bahwa gharar ini juga dapat diartikan sebagai al-mikhatarah atau pertaruhan dan al-jalalah atau ketidakjelasan. Contoh jual beli gharar adalah ketika benda yang dijual belum berada di tangan penjual, seperti membeli anak sapi yang masih dalam kandungan. Terus yang ketiga, riswah. Secara terminologis, riswah atau suap artinya pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Contoh suap adalah seorang memiliki keinginan tertentu dengan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat agar masyarakat tersebut bersedia untuk memilihnya dalam pemilu yang akan datang. Terus ada juga yang keempat yaitu maisir atau khimar, yaitu bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan. Jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang lain atau pemain yang kalah. Contoh maisir dalam kehidupan sehari-hari adalah judi, membeli lotre atau undi-undian gitu, berpartisipasi dalam permainan kartu atau perjudian online, dan menawarkan atau memberikan taruhan dalam pertandingan olahraga. Yang kelima ada ikhtikar. Ini adalah menahan atau menimbun barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya. Yang keenam ada bai'i najasi, adalah rekayasa pasar dalam demand, yaitu apabila seorang konsumen atau pembeli menciptakan permintaan palsu terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan semakin naik. Yang ketujuh ada tadlis atau penipuan, adalah informasi yang tidak lengkap. Transaksi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Tadlis dapat terjadi dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Yang ke-8 ada talaki rukban, adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pedagang yang tidak menginformasikan harga sesuai yang sesungguhnya yang terjadi di pasar. Terus ada juga khamar, pelacur, pembuatan dan penjualan barang yang haram, juga skandal korupsi dan kolusi. Oke, jadi itu bahasan-bahasan tentang etika bisnis dalam Islam. Semoga bermanfaat ya. See you.